Air hijr aswad ini penggunaannya khusus untuk pengobatan penyakit. Sebelum diminum itu membacakan syahadat 3 kali, tahan nafas. Kalau untuk penglarisan jualan itu membacakan sholawat Nabi 3 kali, tahan nafas. Untuk penglarisan atau pengasihan itu membacakan doa Nabi Yusuf alaihissalam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahumma ya Allahu ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Itu khusus untuk penglarisan dan pengasihan. Untuk pengobatan syahadat 3 kali. Untuk penglarisan ya, untuk penglarisan itu salawat Nabi. Kelihatan cantik atau ganteng. Kalau yang untuk pengasihan itu baca doa Yusuf yang barusan 3 kali, tahan napas, ditiupkan ke telapak tangan, langsung airnya itu disiramin ke kedua tangan ya, langsung diusapin ke muka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan siang ini di Jumat Kliwon ya, tanggal 21 Oktober 2022, kita semua berada di tempat ini untuk melaksanakan tawasul bersama, doa bersama. Semoga semua hajat kita secepatnya ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan di hari ini akan ada pembagian air hijr aswad ya. Air hijr aswad itu adalah mata air yang memang adanya itu setiap bulan Mulud, adanya di Gua Hiro. Dan walaupun mata air itu adanya setahun sekali, mata air itu sangat sedikit. Karena mata air itu memang bermanfaat, banyak sekali fadilah dan karomahnya ya di dalam mata air tersebut. Karena mata air itu pernah dijadikan obat untuk segala macam penyakit pada saat di sekitar Gua Hiro mendapatkan wabah. Dan selain dari fadilah mengobati segala macam penyakit, ada beberapa fadilah lain seperti penglarisan, pengasihan, awet muda, dan bisa juga untuk mempercepat penjualan tanah atau rumah yang mau dijual. Mudah-mudahan nanti saya bagikan satu persatu kepada orang yang hadir di sini. Mudah-mudahan kebagian semua ya, karena ini sangat terbatas. Mudah-mudahan secepatnya orang-orang yang meminum air tersebut itu mendapatkan fadilah. Karena tidak hanya dengan doa saja, dengan hati yang ikhlas, yang tulus, tidak ada keseuzonan, itu bisa cepat mendapatkan fadilahnya. Kalau misalkan hatinya yang kurang lurus, itu biasanya lama terasa fadilahnya. Ya mungkin sekarang kita akan dimulai dulu dengan tawasulan ya, yang dipimpin oleh suami saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tawasul, baca dulu syahadat istighfar, atur nafas, konsentrasi, kosongkan semua pikiran hanya kepada Allah tertujunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula khususan illa hadrati Nabi Sulaiman alaihissalam wa khususan kenyana Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirru sayaulil lailau. Al-Fatihah. Ya hadrati khususan sayaulil lailau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna hadrat minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa syaihi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Inna hadrata malakut wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Munkar wa akhram sayyid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah hadrati khususan. Syekh Abah Yusuf, Syekh Asri bin Marhona, Ibu Ratu, Syekh Al-Asri Baghdad, Syekh Syarif Bastaman, Syekh Ulillahi lahumul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. La ilaha illallah. 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 Ya Wahabu ya Rojaku ya Mugni. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Allahumma syawabana makorona wa ila ruhi wa liqada'il hajati ya Allah ya Allah. Silahkan jeritkan hati masing-masing, pintalah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ijabah walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umman al-Fatihah. Alhamdulillah, tawasul udah selesai. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada istri saya untuk memperjelas biar tidak salah arti dan tafsir mengenai hijr aswad yang akan dibagikan. Untuk mendapatkan air hijr aswad itu tidak mudah, tidak semua orang mampu kalau belum ada izin Allah. Nah, ini mungkin yang akan lebih memperjelas, biar istri saya langsung. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita membagikan air hijr aswad ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa air hijr aswad itu tercantum di dalam Quran surat Al-Kahfi, bahwa air hijr aswad itu muncul di saat Nabi Khidir alaihissalam menggali sebuah lubang yang nantinya akan bisa dipergunakan oleh orang banyak di setiap tahunnya. Jadi air itu permohonan dan permunajatan Nabi Khidir alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebut dengan air hijr aswad? Karena air hijr aswad itu mengandung arti dari penyembuh segala macam penyakit baik lahir ataupun batin. Nah, jadi di sini alhamdulillah kita semua sangat berbahagia ya, karena atas izin Allah walaupun hanya terbatas dan sedikit, tetapi di sini di bulan Maulud ini kita bisa mendapatkan air tersebut dan mudah-mudahan bisa berfadilah untuk orang banyak ya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Air hijr aswad ini penggunaannya khusus untuk pengobatan penyakit. Sebelum diminum itu membacakan syahadat 3 kali, tahan napas. Kalau untuk penglarisan jualan itu membacakan sholawat Nabi 3 kali, tahan napas. Untuk penglarisan atau pengasihan itu membacakan doa Nabi Yusuf alaihissalam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahumma ya Allahu ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Itu khusus untuk penglarisan dan pengasihan. Untuk pengobatan syahadat 3 kali. Untuk penglarisan ya, untuk penglarisan itu salawat Nabi. Kelihatan cantik atau ganteng. Kalau yang untuk pengasihan itu baca doa Yusuf yang barusan 3 kali, tahan napas, ditiupkan ke telapak tangan, langsung airnya itu disiramin ke kedua tangan ya, langsung diusapin ke muka. Nah, itu reaksinya mungkin orang biar nggak salah itu ya, reaksinya itu berapa menit, berapa jam atau berapa hari? Kalau untuk itu akan bereaksi kepada orang yang seperti apa dulu gitu. Pengobatan, penglarisan, pengasihan ya, itu akan bereaksi kepada orang yang mempunyai sifat masa bodoh, yang mempunyai hati yang lurus, ikhlas dalam segala hal. Insya Allah itu cepat, maksimal 3 hari sudah bereaksi. Maksimal itu berarti minimalnya bisa sebelum dari 3 hari itu. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, ini kan adanya bukan ada di Indonesia, kenapa bisa ada di sini? Bisa aja air sumur atau air aqua yang dimasukkan. Ya, itu semua atas izin Allah ya, karena yang namanya anugerah dari Allah itu sulit dipikirkan oleh logika, tetapi hanya bisa dijawab dengan keimanan. Terus untuk bertanya kepada tamu. Oh iya, nah mohon maaf sebelumnya ke bapak-bapak sama ke ibu-ibu ya. Sebelumnya saya mau bertanya ke semuanya.
Kira-kira ibu-ibu sama bapak-bapak setuju tidak kalau pengobatan konsultasi saya ditutup secepatnya? Soalnya gini, selama saya buka praktek konsultasi di sini, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah ada yang dipungut biaya, ditarget? Dan selama ini yang datang ini kan dari mana-mana ya. Apakah pernah ada yang merasa dirugikan oleh saya? Karena, kenapa saya bicara seperti ini? Beberapa hari yang lalu, ada kurang lebih 3 orang yang mengatasnamakan saudara saya. Dan mereka bertiga mengatasnamakan saya, menjual nama baik saya ke tamu yang pernah datang ke saya sampai merugikan nominal uang lumayan. Dan orang itu menjelek-jelekan nama saya ke hampir sebagian tamu yang pernah datang ke sini. Nah, jadi saya tegaskan lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak boleh memberikan nomor pribadi kepada selain Pak Wahid dan Bi Odah. Karena yang ada di Basecamp IMP ini hanya Pak Wahid dan Bi Odah selain dari saya. Di luar dari orang-orang tersebut itu di luar tanggung jawab saya. Karena kemarin ada beberapa kali kejadian bukan 1 atau 2 orang yang menjadi korbannya ya. Laporan kepada saya, ternyata kebaikan dan keikhlasan saya di sini itu dimanfaatkan tidak baik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bilang katanya di sini serba uang, segala macam ditarget dengan uang. Terus katanya tanpa ada mereka saya di sini tidak ada apa-apanya. Orang tersebut yang bicara seperti itu yang mengatasnamakan saudara saya. Dia ngakunya ke semua orang itu saudara saya. Padahal itu bukan. Karena yang di sini itu yang bertanggung jawab ya dengan pengobatan yang ada di sini itu hanya saya, Pak Wahid dan juga Bi Odah. Di luar itu di luar tanggung jawab kami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Sekali lagi saya bertanya ya, apakah pernah ditarget atau dipungut biaya berobat di sini? Apakah saya pernah merugikan? Ya alhamdulillah kalau misalkan seperti itu, mudah-mudahan 3 orang yang mengatasnamakan ngaku-ngaku nama saudara ngaku-ngaku saudara saya ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka menjadi orang yang baik, orang yang bertafakur, soleh dan tidak melakukan lagi kejahatan-kejahatan lainnya. Dan tidak melakukan juga memanfaatkan nama baik seseorang. Ya mungkin setelah ini saya menyampaikan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak bisa berwaspada ya kalau misalkan ada yang mengatasnamakan saya tapi di luar pihak IMP. Nah mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mangga buat bapak-bapak sama ibu-ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya. Oh ya, yang untuk air Hijar Aswad ya, yang untuk air Hijar Aswad, untuk pengobatan bacaannya syahadat 3 kali tahan napas sebelum diminum. Untuk pengelarisan baca sholawat Nabi 3 kali tahan napas. Untuk pengasihan baca doa Yusuf. Doa Yusuf yang tadi saya sebutkan ya 3 kali. Bismillahi Allahumma ya Allahu ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Untuk penggunaan air Hijr Aswad khusus untuk pengobatan baca syahadat 3 kali tahan napas. Untuk penglarisan itu baca sholawat Nabi tahan napas. Penglarisan itu sama juga untuk yang jualan dan mau jual tanah atau rumah ya. Kalau untuk pengasihan baca doa Yusuf 3 kali tahan napas. Bismillahi Allahumma ya Allahu ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Nanti dibagiin sama Bibi ya. Apanya? Ya. Gak bisa. Jadi 1 botol itu cukup untuk 1 orang. Tidak bisa dibagi-bagi. Itu pantrangannya yang tadi saya sebutkan ya. Sebelum kita meminum dan membacakan doanya, harus dibersihkan dulu hati dan pikiran kita. Jangan punya pikiran buruk ataupun juga berseuzon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau nanya, lah air ini selain itu buat pengasihan, kalau memang buat kita menangkal santet atau sihir, tuh caranya bagaimana, bisa atau enggak? Terus terang bisa saja, yang namanya manusia itu kadang-kadang kan ada yang suka, ada yang enggak. Lah zaman sekarang ini walaupun zamannya udah modern, masih banyak yang namanya santet, yang namanya guna-guna itu masih ada, Bu. Lah nanti caranya bagaimana? Terima kasih Ibu atas penjelasannya, mohon dijelaskan. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk masalah pengobatan santet, teluh dan sebagainya ya Pak ya, ini masuk ke dalam pengobatan segala macam penyakit. Jadi cukup dengan membacakan 2 kalimat syahadat, 3 kali tahan napas. Sama dengan pengobatan penyakit medis dan non medis lainnya. Dan pembagian air hijir aswad ini tidak dipungut biaya ya, gratis, tidak memakai mahar sepeser pun, karena ini air alami yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau misalkan sampai diperjualbelikan nanti tidak ada padilahnya. Jadi di sini alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan air hijir aswad itu dan dibagikan gratis untuk semua yang ada di sini. Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Pokoknya yang mau bertanya tentang hal apapun juga bebas ya. Kebetulan alhamdulillah di hari Jumat ini hujan berkah juga untuk kita semua ya. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh itu perkawis untuk air hijir aswad itu kalau misalkan untuk pemakaian kayak di dagangan atau untuk penglaris, caranya bagaimana? Dan terus kalau misalkan bisa ditambahin nggak? Atau sekali habis gitu? Ya. Terima kasih Teh. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Jadi untuk penglaris atau orang yang jualan ya, itu tidak bisa dicampur dengan air biasa. Karena insya Allah walaupun airnya sedikit, tetapi itu padilahnya banyak. Jadi itu hanya 1 kali pakai, tapi insya Allah untuk selamanya. Jadi untuk yang jualan itu bisa diminum setengah, setengahnya lagi dicampur untuk produksi yang mau dijual. Kalau untuk yang mau jual tanah atau rumah, berarti itu bisa diminum setengah, setengahnya lagi itu bisa disiramin di depan pintu utama rumah yang mau dijual atau tanah yang mau dijual. Pintu utama, jadi cuma disiram aja. Misalkan ini kan pintu utama ya, tinggal disiram aja. Tapi kalau misalkan tanah yang mau dijual itu di tengah-tengahnya disiramnya. Jadi air hijir aswad itu dulu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ya, khusus untuk mengobati sahabat-sahabat dan juga seluruh warga yang ada di Gua Hiro pada saat terkena wabah penyakit gatal. Nah kebetulan sekarang juga di tahun 2022 ini kan banyak ya yang mempunyai penyakit gatal, terus penyakit segala macam penyakit lah karena faktor cuaca ekstrim. Nah mudah-mudahan baik medis ataupun non medis Allah angkat penyakitnya dan kita semua sehat seperti sedia kala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Haji kan saya sekarang hadir, mungkin kan dapat air itu. Nah, gimana kalau dikasihkan ke anak, bisa enggak gitu Bu Haji? Ini khusus untuk yang hadir aja Pak. Oh, ya. Anak saya mau kuliah gitu barangkali begitu, jadi nggak bisa. Insya Allah mungkin nanti kalau misalkan ada umur panjang bisa tahun depan ya Pak ya, ada pembagian lagi. Makasih Bu Haji. Ya sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, barusan saya kesini agak telat, jadi sholawatannya telat, nggak nyampe sampai beres gitu Bu.
Terus uangnya yang saya bawa nggak ditaruh di sana, gimana tuh Bu? Oh, kurang keras. Ya tadi saya ke sini telat. Pas datang saya ke sini, sholatannya udah mulai gitu. Terus uang yang kemarin saya bawa itu mau ditaruh di sini udah penuh. Jadi uang saya gimana? Jadi pas mau harus 3 kali jadi telat gitu. Terus ini anak saya yang kemarin saya ceritakan, kalau misalkan maghrib itu suka ngelihat yang makhluk halus, bahkan datang ke rumah. Barusan juga dia mau masuk ke sini nggak mau, katanya takut kayak gitu. Terus istri saya juga kan ke sini, ada dia tuh kalau misalkan udah ada penyakit satu beres, ada lagi penyakit yang lain. Terus penyakit yang kedua beres, ada lagi. Jadi saya tuh bingung apa ini teh benar-benar penyakit alami atau penyakit yang ada yang guna-guna. Namanya siapa Pak? Namanya Yanti Yulianti, terus anak saya namanya Ilma Firlia. Kalau yang saya lihat sih penyakitnya non medis Pak. Non medis? Ya, jadi bukan penyakit yang harus diobati oleh dokter, tapi ini penyakit non medis yang memang harus dibersihkan seluruh hal negatif yang ada nempel di dalam diri ibu dan anak Bapak. Oh, terus yang anak saya gimana? Paling untuk anak Bapak nanti kalau misalkan ada waktu dibawa aja langsung ke sini Pak, biar nanti langsung diterapi. Iya, barusan juga mau ke sini nggak mau. Paling kalau misalkan nggak mau, saya minta foto yang jelas ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dikirim ke saya biar nanti saya obatin jarak jauh. Terus ini mengenai mertua saya udah bertahun-tahun sakit, nggak bisa gimana gitu, tiduran aja selama bertahun-tahun tuh. Udah dikirimin sama teteh ini ininya apa fotonya. Iya. Waktu kemarin juga kan udah diomongkan sama teteh. Terus mana fotonya udah dikirimin sama teteh. Terus yang kedua yang selanjutnya ini hutang yang di luar tuh gimana, mau bayar atau enggak teh gitu. Sepertinya kalau itu mah ada niatan bayar sih ya Pak ya, cuman tidak akan langsung membayar tapi dicicil. Walaupun dicicil juga nggak apa-apa karena dia punya itikat baik sih Pak. Terus mengenai air itu istri saya atau anak saya juga masih dapat juga teh. Kalau hadir. Ikut tawasulan bisa dapat. Iya. Tapi tawasulannya saya telat datang ke sini tadi hujan di sana ini sekarang gitu. Baru hujan di sana udah hujan dari Insya Allah mudah-mudahan kebagiannya, soalnya ini hanya ada 200 berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bunda. Alhamdulillah. Bun punten mau tanya ya, tadi yang buat untuk jual tanah itu kan yang jual tanah itu kan bukan ambu, tapi ambu hanya untuk nolong orang. Nah itu nanti airnya kan katanya diminum setengah. Iya. Itu buat ambu yang mau memberikan syariat, apa buat orang yang punya tanahnya? Buat ambu pribadi. Jadi nanti gini Bu, kalau misalkan yang setengah diminum, yang setengahnya lagi disiram di tengah-tengah tanah yang mau dijual. Jadi ownernya mah nggak usah tahu, disyariatin seperti itu. Yang jelas kan ambu sebagai perantaranya ya. Jadi ambu sendiri yang berikhtiar dengan cara seperti tadi, diminum setengahnya lagi disiram di tengah-tengah tanah yang mau dijual. Di lingkungan tanah yang kosongnya. Iya, kalau kan bisa di tengah-tengah aja. Itu kan yang mau dijual kan semacam untuk bekas ini pabrik. Jadi jangan di ruang pintu utama. Depan, usah. Kalau misalkan ada bangunannya itu di pintu utama, Bu. Ada sih bangunannya karena kan pabrik ya. Berarti di pintu utamanya aja. Di pintu utama aja. Kalau misalkan tanah kosong itu harus di tengah-tengah. Oh enggak, itu ada kantor ya, karena kan pabrik, berarti di ruang itunya aja. Iya. Itu sebelum ini kan kalau untuk tanah air itu kamu kan bawa tanah yang mau ditabur, tanah dulu yang ditabur apa air dulu yang dari Bunda? Kalau itu mah tinggal airnya aja sih, nggak usah tanahnya Bun. Oh saya tanah airnya aja. Iya. Atunun Bunda. Mangga sami-sami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Haji hapuntennya ngawagel janten kamari teh kan perkawis bumi anu bade dibangun kan aya nu nutupan painten tanah nate kan tos tilu wangsulan paintennya di ieuan di landongan nate tah salajengna kangge caina cai anu tadi bade dibagikeun panginten eta teh kedah di mana nyimpenna margi kan kamari teh nyandak tanah nate 3 kali tapi anu benten-benten lokasina gitu maksudna teh ti Lebet ti Palih Kaler sareng ti Palih Wetan tah sayeuna teh kedah di kapalih manakeun gitu painten sapalih kangge dileueut anu sapalihna kedah di kapalih manakeun. Pami perkawis caina mah bebas ya Bu ya. Jadi akhirnya yang penting di lokasi yang mau dijual aja. Abdi mah henteu bade dical namun bade di rehab teh apa yang tadi bade dibangun. Mohon. Namun katutupan gitu bios di mana wae teh sawios gitu nya. Pami eta mah panginten Bu anu ieu mah kan khusus kangge nu diical pami air hijir aswad banyak Bu nya. Janten pami misalkan ibu bade ngarehab cekap we kangge deueut hungkul. Mohon. Hatur nuhun Haji. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji bade naros abi teh kan gaduh tanah mertua teh tos ngantunkeun tanah nate kanggo bagikeun kinten nya hoyong diical mung teu acan aya jodona panginten kinten-kinten ka ical moal gitu. Di daerah mana teh? Di Campaka. Campaka ini ya, Tagog ya. Yang udah meninggal nenek siapa namanya? Mamah Nunung Nurjanah. Pas di tanah itu di makaminnya. Kelihatannya mah bisa kejual tapi agak lama. Karena kan itu tanah warisan ya. Jadi keturunannya itu gitu. Kedah sapagodos. Pemirsa pagodos insyaallah tiasa enggal di Di payun teh atos di tawis ku emang teh saurna bade dibayar sabara mingon deui gitu. Tapi emang teh pas nampi acis teh duka kunaon gitu teu cios. Soalnya kelihatannya masih ada penghalang, tapi penghalangnya bukan karena ada yang ngehalangin di tanah tersebut ya, tapi ini urusan dengan hati seseorang yaitu masih keturunannya. Leres. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Haji punten bade naros. Kan abdi gaduh anaknya tapi aktif kacida gitu. Kumaha nya? Namina saha Ibu? Namina Rapip. Yuswana? Usiana 2 tahun setengah. Kalau untuk itu mah masih wajar sih Bu. Aktifnya itu karena memang anaknya punya kecerdasan yang luar biasa ya, di tingkat di atas rata-rata. Jadi kalau misalkan anak aktif itu sebenarnya kita nggak usah kaget. Justru kita harus bangga, harus bersyukur karena dengan keaktifannya itu anak itu berarti cerdas, punya IQ yang tinggi. Gimana kalau untuk kita pengen cita-cita gitu, seperti saya pengen punya rumah tapi belum ke cita-cita gitu, kesampaian gimana, apa ada amalannya apa gimana gitu. Intinya mah ikhtiar sambil berdoa ya. Ikhtiarnya secara lahiriah kita berusaha, terus untuk ikhtiar batinnya itu dengan doa. Berarti di samping sholat yang 5 waktu, yang sunahnya juga harus kita jalani, seperti sholat sunnah hajat, sholat sunat tahajud, duha gitu. Karena di saat kita ingin mendapatkan mahabbahnya Allah, kita harus melakukan sholat sunnah-sunnah tersebut, supaya Allah pun juga sayang kepada kita dan ikut juga untuk menyempatkan cita-cita ibu untuk supaya cepat terkabul. Mungkin ada amalannya apa gimana gitu. Kalau untuk amalan, untuk khusus kerejekian bisa mengamalkan salawat Jibril ya Bu ya. Itu diamalkan sebanyak mungkin atau seikhlasnya. Terima kasih Teh Haji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau kan yang anak saya kan sakitnya teh kata dari sana ya. Itu bisa dipakai nggak sayang? Apanya Bu? Kan anakku sakit yang itu terus. Yang air? Atau ya, apa? Yang air ini, air yang dipakai. Apakah kalau kita mau ngasih ke adek
kita minum sama adik minum gitu, atau ke alat kelaminnya. Kan adik teh sakit anus gitu, yang kata teh itu kan apa, sudah takdir dari Allah gitu ya, kan tinggal nunggu, pokoknya tinggal keajaiban aja. Apakah bisa dipakai air itu, terus gimana caranya, apakah aku minum juga terus ataukah diminum sama adek atau ke tempat yang lukanya gitu. Kalau untuk air hijir aswad itu khusus untuk yang hadir di sini aja, Bu, nggak bisa dikasih untuk orang rumah. Cuma untuk ibu aja. Iya, khusus untuk yang hadir aja. Nggak bisa. Ibu-ibu sama bapak-bapak, karena ini masih hujan ya, konsultasi juga kan kurang kedengaran ya. Lebih baik sekarang mah ngopi-ngopi aja dulu ya. Teh satu. Ya, gimana? Kata ibu dokter mau tanya. Iya kan? Yang tadi niat yang 3 teh ya, boleh nggak semuanya dibaca? Salah satu. Oke, salah satu sesuai ke ininya aja, keperluannya. Yang prioritas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji, saya pengen nanya masalah ini Bu, tanda anak saya yang merah ini berbahaya nggak Bu? Mana? Coba lihat HP-nya. Maaf Bu. Insya Allah nggak berbahaya, Bu. Itu mah hanya tanda lahir biasa ya. Tapi kalau misalkan warnanya coklat atau hitam itu berbahaya. Sifatnya itu keras gitu. Iya, nggak apa-apa insya Allah. Iya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tilu pertarosan ti abdi teh. Anu kahiji abdi hoyong terang kunci istijabahna doa geningan pada saat orang berdoa teh masih keneh cilang-cileung kumaha ditampin teh doa orang teh nah aya standarisasina atau kumaha anu yeun tiasa dirasakeun ku urang yen doa urang teh istijabah. Kadua perkawisna hapuntenna bilih kirang tepat dina waktos abdi teteh di usia 4 tahun kelas 4 abdi osok dibina ku goib teh tah dugi ka kuliah itu tapi dugi ka danget ayeuna abdi kacan terang saha anjeunna nu salaresna di mana urang tawasulan teh ngan cukup sakumaha anu diangge ku anjeunna yang haji jago abdi yang haji itu saran-saran malih ente hiji masalina teh katilu perkawisna kieu anu terakhir nyebatkeun anjeunna mah sultan abdi tah anjeunna masihan hiji wirid anu tiasa pindah ka mana-mana kalawan cepat teh waktos eta di ijazahkan terus kemudian diejahkan gitu deh maka dina impenan eta abdi di bucos namun panginten ku jalaran ku atohna eta begitu gugah teh hilap pisan dugi kadek ayeuna janten abdi terinspirasi pada saat abdi ningali YouTube teh ya dah kumaha nah eta memang aya bagian atau kumaha atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Jadi untuk yang pertama ya Pak ya, kunci doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita melakukan ibadah dengan ikhlas tanpa paksaan dan tanpa ada sesuatu keinginan. Karena udah jelaskan ibadah yang 5 waktu itu adalah kewajiban ya. Jadi di saat kita melaksanakan sholat, zikir, harus ikhlas seikhlas mungkin. Jangan karena ada kemauan kita mau beribadah. Di saat lagi nggak ada kemauan, justru kita meninggalkan ibadah ya. Nah intinya adalah ikhlas. Dengan ikhlas insya Allah itu sebagai kunci agar doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang kedua, yang saya lihat memang ada yang mendampingi
di dirinya Pak Soleh ya, tetapi yang mendampinginya itu adalah masih leluhurnya dari orang tua Pak Soleh dari pihak bapak. Pak Anwar. Nah, jadi Pak Anwar itu kalau yang saya lihat ya Bu ya, masih ada keturunan dari Pajajaran. Yang sering datang ke Pak Anwar itu jawara, memakai baju putih dan selalu memakai sorban. Pak Anwar di sini punya hak untuk ngehikmah ke depannya. Mungkin dari sekarang itu 2 tahun ke depan ya. Cuman di sini banyak sekali halangan dan rintangannya yang harus dilewati. Utamanya dari masalah sesama orang. Kadang Pak Anwar ini sering dipitnah. Kadang sering dipandang sebelah mata. Padahal sebenarnya itu adalah sebagian dari ujian. Jadi Pak Anwar harus bisa sabar, harus bisa melewati ujian tersebut. Untuk yang ketiga, amalan yang ketika di dalam mimpi kita hafal, di saat bangun lupa, berarti itu belum ada izin Allah Bu. Karena kalau misalkan sampai kita hafal, diamalkan, mungkin itu bisa madorot ke diri kita karena belum ada izin Allah. Suatu saat kalau sudah ada izin Allah, insya Allah nanti juga akan datang kembali amalan tersebut. Ya mungkin segitu Bu. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Iya pada naros. Ya gimana Bu? Puntennya Abi bade naros. Emang di dunia ini teh lebih banyak wanita daripada laki-laki? Iya, betul. Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Karena itu sudah tercantum di dalam kitab ya, kitab Nuzulul Zaman, bahwa di muka bumi ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Nah makanya laki-laki itu disunahkan untuk mempunyai istri lebih dari 1. Kacau. Tapi dengan catatan mampu dan adil. Ya teh, makasih teh. Ya sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teh Haji, saya mau bertanya. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan tawasul seperti Syekh Abah Yusuf atau tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bisa dipelajari dari YouTube-nya Teteh atau harus dapat ijazah dari Teh Haji langsung? Yang kedua, saya punya kakek dari bapak, sampai bapak saya punya anak 9 itu nggak pernah pulang lagi katanya ya. Jadi tidak pernah melihat wajah kakek. Cuman kabarnya ada di Sumatera. Itu kira-kira bisa dilacak atau gimana agar bisa ketemu? Itu dari keturunan siapa ya? Leluhur saya itu. Itu aja Teh pertanyaannya. Iya. Nama bapak lengkapnya siapa, maaf? Saifuddin Hidayat bin Wari Hidayat. Kalau kakek namanya kakek Karma. Yang belum diketahui itu adalah kakek ya, iya, Pak Ade Karma. Pak Karma ya. Jadi untuk yang pertama ya Pak ya, untuk mendapatkan ijazah itu yang di YouTube itu hanya gambaran-gambarannya saja, belum dikasih kuncinya. Jadi kalau untuk ijazah Syekh Abah Yusuf sama ijazah tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus langsung. Karena kalau langsung itu langsung dikasih kuncinya, tapi kalau misalkan mempelajari di YouTube itu sama sekali nggak ada kuncinya. Karena itu kan nggak sembarangan untuk mengijazahkan ya. Orang yang diijazahkannya juga itu harus udah bulat penuh, udah paribasanya itu top maung top badak ya, niatnya tuh udah full, tidak takut dengan apapun, fokus hanya meminta kepada Allah. Kalau misalkan sudah niatnya penuh, insya Allah akan ada ijabahnya Allah, walaupun harus beberapa kali ngulang. Karena jarang-jarang yang sekali hasil gitu. Jadi kita di situ nggak boleh putus asa. Di saat satu kali mengamalkan gagal, harus terus aja sampai berhasil Pak. Dan itu mengamalkannya harus di tempat yang jauh dari keramaian. Nah kalau ya harus menyepi. Untuk yang kedua, yang saya lihat memang ada di bagian Sumatera Barat ya Pak ya. Dan yang saya lihat kakek itu sebenarnya punya kemampuan khusus semasa hidupnya. Karena ada yang mendampingi sosok dari kerajaan Pajajaran juga yang memang bernama Eyang Syekh Abdul Gharib.
yang selalu mendampingi kakek. Jadi yang saya lihat sih kalau untuk kakek makamnya ada di sana Pak, di Sumatera Barat. Mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut ya, insya Allah nanti bisa via WA saya kasih tahu patokan-patokan makamnya ada di mana. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Teh Haji. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Mangga ibu-ibu. Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tadi teh disambung. Iya. Katanya kan itu 50 mili maksudnya airnya bagi 3. Terus satu-satu keinginannya yang tadi yang 3. Bagi 3 gimana? Katanya airnya dibagi 3, terus nanti baca 1 buat kesehatan. Nggak bisa, harus salah satu. Iya. Kan? Pilih salah satu sih yang paling dibutuhkan yang mana gitu. Salah satu. Udah cukup. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sekarang kita langsung aja ya pembagian air hijr aswadnya. Sebelum pembagian kita sama-sama baca Fayarobana, terus salawat Nabi sama la ilaha illa anta subhanaka ya. Ikutin bareng-bareng ya. Fayarobana, Robana, Fayarobana. Baca istighfar 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Semuanya tahan napas, baca bismillahirrahmanirrahim, tahan napas. Kosongkan hati dan pikiran ya untuk siap menerima air hijr aswad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibagiin dulu, terus nanti diarahin untuk menggunakannya sesuai yang tadi.